Hello there, we are from Group 3 and today we will make your day, okay? From the first, we are gonna tell you about our product. There is a podcast. From the first, we will introduce ourselves. Hai, kenalin nama aku Katarina Chavrianda. Biasanya banyak yang manggil aku Catherine. Aku dari kelas 12 Bahasa dan Budaya. Selanjutnya, nama aku Dominika Adeline Siva Andita yang biasa dipanggil Siva dari kelas 12 PS4. Dan aku, Delvia Stefana Putri, biasa dipanggil Delvia, dari kelas 12 IPS 3. Dan aku Martina Putri, biasa dipanggil Putri, dari kelas 12 IPA 2. Oh iya, untuk podcast ini, kami mengambil tema panggilan hidup seorang remaja di era modernisasi dan tetap di jalan yang benar. Dari tema ini, kami akan menjabarkan beberapa pelajaran yang akan tercantum di dalamnya. Jadi, aku pastiin ya, ini bakal berguna banget buat kalian yang gak mau ribet belajar, terutama di pelajaran PKN, agama, sejarah, matematika, dan bahasa Inggris. Meskipun ini gak semua materi ada, tapi aku yakin bakal bantu banget kok. Jadi, tetap stay tune ya teman-teman. Gimana nih kegiatan kalian selama pandemi gini? Udah ada yang mulai nyerah ya sama tugas-tugasnya? Yuk semangat yuk. Aku tuh tahu kalian pasti bisa kerjain semuanya. Ya mungkin agak capek sih, tapi aku tahu kalian pasti bisa ngelewatin ini semua. Nah, selama pandemi gini, pasti kalian juga ngelakuin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya kan? Nggak mungkin kalau enggak. Secara kan, banyak gitu kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan. Kayak kalian bisa nyambi ngelakuin hobi kalian, kayak masak atau gimana. Ada juga yang mungkin mulai membuka peluang bisnis gitu, dan mungkin ada yang buat personal goals. Apa sih kira-kira aktivitas positif yang bisa kalian lakuin selama di rumah aja? Kalian bisa tuh bikin goals apa yang bisa kalian capai di masa depan. Tapi sebelum buat goals, kalian harus tahu dong kalian itu siapa. Nah, kalau dari aku itu adalah anak Tuhan. Aku mempunyai panggilan hidup untuk selalu taat sama apa yang Dia perintahkan. Aku tahu ketika aku dan kalian semua mau ngikutin dan tentunya taat sama perintah Tuhan, pasti deh kalian akan selalu diberkati dan masa depan kalian akan indah. Tapi jangan lupa buat selalu berusaha juga loh. Apa sih kira-kira yang membuat saya yakin dengan panggilan hidup saya? Ya, tidak lain yang membuat saya yakin dengan menanggapi panggilan tersebut adalah saya merasa jika saya menanggapi panggilan untuk hidup membiara, saya merasa tidak layak karena saya sudah melakukan banyak kesalahan di dunia ini. Sehingga yang juga saya lakukan untuk masa depan adalah melakukan pernikahan. Karena dengan pernikahan, saya sudah menaati perintah Tuhan, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak, serta merawat alam semesta yang indah ini. Tapi sebelum menikah, kita juga harus melanjutkan pendidikan kita loh. Nah, gini ya, kan kita dari kecil udah banyak banget nih mimpi-mimpi yang mau dicapai. Otomatis kan, kita itu harus bisa mungkin menggapai cita-cita itu. Nah, kalau aku pribadi sih, aku pengen masuk ITB, universitas yang ternama di Bandung itu. Itu tuh salah satu PTN yang menurut aku emang bagus. Dan aku rencananya mau ngambil arsitek di situ. Nah, aku tuh sekarang mulai ngitung peluangku gitu ya kalau mau masuk ke arsitek di ITB. Jadi dengan permisalannya itu, aku ngedaftarin jadi mahasiswi di situ. Dengan peluangku kira-kira itu 10% dari sebanyak 500 orang yang mau mendaftar. Nah, kira-kira berapa ya pelamar yang bakal diterima kalau hitungannya itu segitu. Nah, setelah aku hitung pakai rumus frekuensi harapan, yaitu peluang dikali pelamar itu, hasilnya 50 orang yang bakal diterima di fakultas tersebut. Nah, jadi ya kira-kira segitu sih. Dan aku bakal berusaha biar bisa masuk ke situ. Pokoknya mulai sekarang itu aku harus tahu gimana caranya bisa nunjukin ke orang-orang kalau semua yang dipikirin orang-orang itu nggak bener. Nah,
Oleh karena itu, penting banget nih buat kita belajar tentang hak dan kewajiban. Biar lebih semangat ngeraih tujuan, kita tetap harus ngelakuin apa yang jadi tujuan kita. Misalnya, kita mau ngeraih tujuan kita untuk lolos di PTN nanti, ya kewajiban kita berarti belajar kan? Ngomong-ngomong, kalau ngomongin kewajiban, jadi ingat hak dan kewajiban itu harus seimbang loh. Dan harusnya sih, sebelum menerima hak, kita harus ngelakuin kewajiban dulu. Nah, kita ini siapa sih? Kita itu warga negara Indonesia kan? Kita punya banyak hak dan kewajiban. Ini salah satunya adalah kita boleh bergaul sama siapa saja. Tapi ingat, kewajiban kita salah satunya yaitu menaati perintah Tuhan, seperti yang ada di sila pertama. Gimana sih cara menaati perintah Tuhan? Ya kita harus menjadi remaja yang taat, kita harus selalu berbuat baik, dan yang paling penting gak boleh tuh yang namanya melakukan pergaulan bebas. Di sisi lain, kita kan juga sebagai pelajar nih, apa sih hak yang kita terima? Hak yang kita terima itu mendapatkan ilmu, dan gak cuman dapat haknya aja, kita juga harus ngelakuin kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu belajar agar bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, selain belajar mengenai hak dan kewajiban, pasti juga belajar tentang kepemimpinan ya kan? Bahas-bahas pemimpin nih. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia tuh pernah nerapin yang namanya demokrasi terpimpin? Sebelum itu, banyak banget situasi Indonesia yang bikin down banget. Banyak usaha yang dilakukan oleh warga-warga negara seperti buruh, petani, dan sebagainya itu gagal. Nah, di sini akhirnya kita mulai melangkah ke demokrasi yang baru, yaitu demokrasi terpimpin. Mungkin ya, memang belum stabil banget sih. Demokrasi terpimpin itu kira-kira tuh pada tahun 1959 sampai 1965. Di demokrasi ini tuh akhirnya Indonesia mencapai kestabilan nasional. Oleh karena itu, Soekarno sebagai presiden mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli. Isinya itu ada 3, yaitu pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUDS atau Undang-Undang Dasar sementara, dan yang terakhir pembentukan MPRS. Intinya itu udah banyak banget usaha yang dilakuin sama pejuang bangsa. Maka dari itu, kita sebagai penerusnya itu otomatis harus bisa lebih menjaga dan berdoa buat kedepannya. Okay, so in this situation we just know that we can do nothing. We must follow the instruction by the government and pray for ourselves and everyone. This is maybe difficult time, but I know disease will be stopped, but I'm not sure when that is happen. By this situation, we stop some activity that make ourselves in danger. For the example, just chill at cafe, playing without following the rules to stop the COVID-19. In this situation, we cannot have mass in church. Sasha, 17 years old, pays full attention to an online mass in 5 September 2020 on Saturday. Due to this pandemic, she can only join the online mass to keep her relation with God. She prays that she can stay away from impact of coronavirus. There are so many online mass service like the coming Eucharistic celebrations that will be held on Saturday, 12 September 2002 and Sunday, 13 September 2020. People can assist and attend this online mass via YouTube for both Jakarta and Semarang, diakses through internet service. Ya ampun, udah lama banget ya kita ngobrolnya. Udah sampai capek banget kita ngomongnya. Itu tadi ya presentasi kami mengenai podcast kami. Semoga isinya bisa kalian pahami dan ambil bagian-bagian yang penting dan berguna. Sampai ketemu lagi teman-teman. Aku dan teman-temanku Catherine, Delvia, dan Shiva pamit undur diri ya. Terima kasih. Jangan lupa kalau mau kasih saran bisa komen. Dan jangan lupa untuk like, subscribe. Thank you.